Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia, Ibu Rahmi Adi Putra Tahir, para pembina, pengurus Yayasan Onkologi Anak Indonesia, guru besar senior saya, Prof. Jaya Diman dan Dr. Endang, para pembicara, Dr. Bambang, Dr. Reza, Dr. Aisy, dan sejawat serta peserta webinar. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing tentang peran pencitraan pada masa padat intraabdomen. Jika kita menghadapi pasien anak yang perutnya membesar seperti ini, maka kita perlu memikirkan beberapa hal. Setelah kemudian nanti kita melakukan pemeriksaan fisik. Apakah perut membesar itu karena pembesaran organ? Apakah perut membesar itu karena udara usus yang banyak? Atau karena udara di luar usus yang banyak? Atau apakah adanya akumulasi cairan? Atau adanya massa? Apakah itu massa padat? Atau massa kistik? Nah, objektif dari kali ini adalah untuk membicarakan mengenai modalitas pencitraan dan bagaimana gambaran pencitraannya. Tadi sudah dikemukakan juga oleh Dr. Reza mengenai anatomi dari abdomen, beberapa organ, tentu organ-organ besar, hati, limpa, ginjal, adrenal, itu bisa semua terkena, dan usus-usus pun bisa terkena. Ini kalau potongan dari sagitanya. Kemudian untuk melihat nanti tumor padat atau tumor-tumor interabdomen, maka secara itu dibagi. Jadi kalau ini adalah rongga abdomen yang potongan transversal, ini adalah kita lihat di yang bagian anterior di atas, yang posterior di bawah. Jadi ya nanti ada rongga yang disebut rongga peritonium, semuanya ditutup oleh peritonium. Ini yang di depan ini adalah rongga intraperitoneal, sedangkan yang merah ini adalah rongga retroperitoneal. Di rongga peritoneal itu nanti ada ginjal, ada sebagian duodenum, dan juga sebagian pankreas. Massa intraabdomen itu pada usianya berbeda, pada masa neonatus maupun pada bayi anak lebih tua itu berbeda. Kalau pada bayi atau neonatus, massa retroperitoneal itu yang paling sering adalah dari ginjal berupa hidronefrosis, ginjal multikistik, sedangkan yang di luar ginjal itu biasanya perdarahan kelenjar adrenal. Tumor padat seperti neuroblastom itu sangat jarang. Sedangkan untuk massa intraperitoneal lebih banyak pada neonatus itu adalah kista ductus choledochus. Sedangkan pada masa bayi dan anak yang lebih tua, yang retroperitoneal itu akan lebih banyak pada tumor Wilms, neuroblastom, sedangkan intraperitoneal bisa limfoma, hepatoblastoma, hepatoma, dan juga yang berasal dari organ reproduksi ataupun rhabdomyosarcoma. Bagaimana modalitas pencitraan pada kasus-kasus demikian? Jadi ada beberapa modalitas tentunya mulai dari alat radiografi, dari USG, CT scan, dan MRI. Nah, kalau pada USG tentunya merupakan modalitas pertama kalau kita menemukan perut yang membuncit oleh karena pembesaran organ, apakah itu cairan, apakah juga ada massa tumor. USG bisa melihat pembesaran organ, bisa melihat klasifikasi, bisa melihat massa, melihat cairan, demikian juga udara. Nah, kalau kita temukan massa, tentunya kita harus melihat di mana lokasinya, bagaimana batas massa itu, bagaimana ekstensinya, dan bagaimana permukaannya. Sedangkan CT scan juga hampir sama, akan tetapi dia mempunyai kemampuan yang lebih tinggi karena bisa melihat densitas jaringan dengan yang kita sebut CT number. Jadi, CT scan mempunyai kemampuan untuk membedakan densitas jaringan itu dengan CT number-nya. Kalau misalnya paru, maka dia akan mempunyai CT number yang minus 300, lemak sekitar minus 90, udara itu 0, sedangkan white mata dan gray mata di otak itu sekitar 30-45, kemudian tulang itu sangat padat, bisa sampai ribuan ke atas. Nah ini kalau pada CT scan dia bisa membedakan dengan CT number, kita lihat ini adalah soft tissue, sedangkan ini adalah tadi udara, kemudian ini sangat padat tadi tulang, dan ini ya densitasnya cairan. Demikian juga MRI, dia juga bisa melihat organomegali, bisa melihat massa, udara, cairan, dan juga bisa melihat, mendeskripsikan bagaimana massa tumor tersebut.
Ini adalah perbandingan kalau kita ingin membandingkan antara USG, CT scan, dan MRI. Tentunya prinsip kerjanya berbeda. Kalau ultrasound dengan gelombang suara, CT scan dengan sinar X, dan MRI menggunakan gelombang elektromagnetik. Keuntungannya tentunya kalau USG itu bisa dilakukan bedside dan merupakan modalitas pertama untuk melakukan pemeriksaan pencitraan pada yang dicurigai adanya massa tumor, organomegali seperti itu. Akan tetapi dia mempunyai kelemahan karena sangat tergantung dari operator dependen dan juga ketersediaan dari transducer alat. Tidak semua mempunyai transducer yang lengkap. Sedangkan CT scan itu memang dia mempunyai keuntungan karena cepat. Dan dia sangat baik untuk melihat udara, melihat klasifikasi, dan melihat metastasis. Akan tetapi memang dia mempunyai kelemahan karena memang menggunakan sinar X, jadi ada faktor radiasi dari sinar pengion. Kalau MRI itu sangat bagus untuk melihat otak dan jaringan lunak, akan tapi dia mempunyai kelemahan karena pemeriksaannya itu lama, kemudian itu bising dan tidak bisa dilakukan pada pasien-pasien yang sudah memakai implan, dan juga pada pasien-pasien yang takut pada ruangan tertutup, dan dapat juga timbul beberapa artefak dari pernafasan. Jadi kalau kita melihat ada pasien perutnya membuncit, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan fisik itu kita bisa menduga adanya akumulasi udara. Kalau akumulasi udaranya itu memang banyak, maka pemeriksaan fotopolos perutlah yang harus dilakukan dulu. Tapi kalau bukan akumulasi udara, jadi kita mungkin meraba ada massa, meraba seperti ada organ yang membesar, itu kita lakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi. Nah, kalau perut membesar tadi tidak disebabkan oleh akumulasi udara, kita lakukan ultrasound. Nah, ultrasound dapat membedakan apakah itu massa tumor yang kistik seperti kista ductus atau dia berasal dari ginjal, hidronefrosis, ginjal multikistis, ataupun perdarahan adrenal. Tapi kalau kita ternyata menemukan massa solid atau massa kistik lainnya, yang kita perlu lanjut untuk naik ke CT scan atau MRI, nanti tergantung dari kesediaannya ada yang modalitas yang mana. Nah, perut membesar akibat massa pada ultrasound dan CT scan tadi sudah saya sebutkan bahwa pada ultrasound akan kita bisa melihat adanya lesi yang inhomogen, apakah dia hiper atau hipoekoik. Yang dimaksud hiper itu dia gambarannya lebih putih dibandingkan sekitar, sedangkan hipo itu lebih hitam. Bagaimana batasnya, apakah juga ada cairan, dan juga apakah ada pembesaran kelenjar misalnya. CT scan dia tadi sudah sangat baik untuk melihat densitas jaringan dengan CT number, dia juga bisa melihat batas dengan jelas, bisa melihat cairan, bisa ada melihat juga metastasisnya, apakah ada pembesaran kelenjar, apakah ada invasi ke pembuluh darah. Kita lihat pada neuroblastoma. Neuroblastoma tadi sudah disebutkan oleh Dr. Reza, merupakan tumor yang berasal dari neuroblast dan paling sering mengenai kelenjar adrenal, tapi dia bisa juga mengenai tulang belakang, leher, dada, perut, dan panggul, dan gejalanya tergantung dari di mana dia timbul. Tadi sudah juga disebutkan oleh Dr. Reza. Sedangkan di daerah intraabdomen tentu dia akan menimbulkan massa selain gejala sistemik lainnya. Nah, pada USG kita akan menemukan massa heterogen, kita bisa menemukan adanya kalsifikasi, kita bisa menemukan adanya nekrosis. Pada pemeriksaan Doppler kita melihat adanya peningkatan vaskularisasi. Demikian juga pada CT scan, dia lebih bagus lagi bisa melihat invasi ke ginjal, bisa melihat apakah dia menyelimuti pembuluh darah, apakah ada trombosis di vena renalis, dan juga apakah ada penjelasan getah bening, kemudian apakah ada metastasis di hati. Pada neuroblastoma kita mungkin perlu melakukan pemeriksaan foto tulang karena dia bisa bermetastasis ke tulang. Jadi kita nanti akan melihat adanya lesi litik ataupun lesi sklerotik. Dan seringkali juga kita perlu melakukan bone scan untuk melihat apakah ada peningkatan uptake. Tadi sudah disebutkan foto tulang untuk melihat adanya lesi litik, sedangkan MRI digunakan lebih banyak untuk melihat invasi ke otak ataupun ke susunan saraf pusat. Ini adalah makroskopiknya dari neuroblastoma. Ini adalah contoh gambaran dari USG-nya, bagaimana kita lihat ada massa heterogen di daerah superior dari ginjal. Ini adalah ginjal kiri. Kemudian ini adalah gambaran CT scan-nya. Kita juga melihat adanya massa berbatas cukup jelas.
dia ada di superior ginjal kiri dan menekan ginjal kiri ke bawah. Dan kita juga lihat adanya pembesaran kelenjar getah bening. Kita melihat di sini bagaimana neuroblastom bisa bermetastasis menyebabkan adanya lesi-lesi litik di tulang kepalanya. Ini adalah ada defek-defek di tulang kepala. Jadi tulang kepalanya menjadi boleh dikatakan seperti ada banyak defek ya karena ada metastasis di daerah tersebut. Kita bisa melakukan pemeriksaan skintigrafi, nanti kita akan melihat ini adalah pasiennya seperti ini. Kalau dilakukan pemeriksaan skintigrafi, kita akan lihat adanya uptake di tulang kepalanya, berarti di sini sudah ada metastasis, dan kita lihat juga bahwa ada uptake di daerah pelvis. Demikian juga di ujung-ujung dari tulang belakangnya dan sedikit di tulang vertebranya. Bagaimana dengan tumor Willems? Tumor Willems tadi sudah disebut juga nefroblastoma, merupakan tumor ganas dari ginjal. Gejalanya juga sudah disebutkan oleh Dr. Reza. Pada pemeriksaan USG atau CT scan, kita bisa menemukan massa heterogen, bisa melihat invasi ke vena renalis dan IVC. Dia juga mempunyai pseudokapsul, dan kalau diberikan kontras bisa menyangat pada pemeriksaan CT. MRI bagus untuk staging, sedangkan fototoraks dan CT toraks digunakan untuk staging melihat metastasis ke paru. Ini adalah gambaran makroskopik dari tumor Willems. Kita melihat pada USG ada massa heterogen di daerah fossa renalis yang kanan. Kita lihat batasnya cukup jelas. Banyak daerah-daerah yang lebih hitam ini adalah menunjukkan daerah-daerah yang nekrotik. Ini adalah gambaran CT scan-nya bagaimana gambaran ginjal yang normal sudah tidak ada lagi, digantikan oleh suatu massa yang heterogen seperti ini. Bagaimana dengan limfoma? Limfoma tentunya berasal dari limfosit atau limfoblast. Gejalanya tergantung dari lokasi, karena tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Reza, dia bisa mengenai di beberapa tempat tergantung dari jenisnya. Tentunya kalau di abdomen bisa memberikan juga adanya massa atau pembesaran kelenjar. Pemeriksaan pencitraan tergantung dari lokasi kelainannya. Misalnya kalau pasien itu datang dengan massa di leher, kemudian dia ada respiratory distress, mungkin kita perlu melakukan fototoraks. Kemudian juga kita perlu melakukan CT scan untuk diagnosis dan stagingnya. Kalau kita menemukan banyak pembesaran kelenjar di arah leher, kita bisa melakukan USG-nya dulu. Sedangkan MRI utamanya kalau kita curiga di arah otak. Ataupun kalau kita ingin melakukan melihat sejauh mana dia limfoma ini mengenai daerah di tubuh, maka kita bisa melakukan PET scan atau PET dengan CT scan sekaligus untuk staging atau kemudian dengan restaging. Ini adalah contoh pasien dengan limfoma. Kita lihat di sini ada benjolan di daerah rahang. Ini sudah mengenai tulangnya. Ini kita lihat bagaimana ada defek tulang. Ini adalah soft tissue-nya yang menebal, ada defek tulang. Kemudian dilakukan dengan PET scan, kita lihat bahwa ada uptake di daerah mandibulanya di sini, tapi ternyata juga ada uptake di iganya, dan demikian juga di daerah sekitar jantung. Seperti ini. Jadi ada uptake di beberapa tempat. Demikian juga kita lihat ada uptake di daerah pelvis, sehingga lebih jelas ini sudah sampai kemana saja limfomanya itu tersebut. Bagaimana hepatoblastom dan hepatoma? Tentunya ini adalah tumor embrionik dan biasanya gejalanya juga adalah gejala di massa interabdomen. Pada USG kita biasanya akan menemukan massa solid dengan batas yang cukup jelas, bisa ada kalsifikasi, bisa ada nekrosis, kemudian tentunya pada Doppler kita akan melihat vaskuler yang cukup banyak. Pada CT kita juga bisa menemukan adanya massa heterogen ataupun noduler, penyangatannya tidak uniform dan juga bisa melihat ada metastasis. Dan MRI tentunya mempunyai kelebihan daripada CT karena dia lebih bagus untuk melihat batas tumor, ketebalan vaskuler dan pembesaran kelenjar getah bening. Ini adalah contoh pasien dengan hepatoblastoma. Kita melihat ini ada daerah yang lebih putih dibandingkan yang ini kelihatan, jadi kita sebut hiperekoik. Di batasnya cukup jelas di sini. Ini adalah contoh bagaimana gambaran hepatoblastoma pada USG. Ini adalah contoh dari CT scan-nya. Kita melihat ini adalah hati yang normal, ini adalah massa dari
hepatoblastoma yang heterogen, kita juga bisa melihat ini daerah-daerah nekrotik. Ini adalah contoh lainnya pada pasien yang dengan hepatoma. Ini kita lihat adanya massa heterogen juga. Ini waktu itu dilakukan biopsi sehingga kita melakukan pengukuran bagaimana untuk kedalamannya untuk mendapatkan sampel. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita menemukan pasien dengan perut membesar yang tidak disebabkan oleh akumulasi cairan, kita melakukan akumulasi udara, maaf, kita melakukan ultrasound dulu. Kalau kita menemukan massa solid, maka kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk CT scan ataupun MRI. Sedangkan foto, tentunya ini foto biasa dilakukan kalau memang kita curiga ada misalnya metastasis ke paru, metastasis ke tulang kepala, seperti itu. Sedangkan pemeriksaan lainnya adalah nanti menunggu dari hasil yang lainnya, atau kita mau naik ke PET scan, seperti itu. Mungkin demikian Dr. Yeti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.